Bab 725. Orang pertama yang berjanji. Di mata pria berambut hitam, sosok Wang Lin sangat besar. Pria berambut hitam itu bahkan percaya bahwa tak seorang pun di sistem bintang seluruh langit akan tetap tidak terluka di bawah tatapan itu, bahkan kepala kuil surgawi Guntur pun tidak. Khususnya, ketidakpedulian pada mata itu membuatnya seolah-olah seluruh dunia hanyalah seekor semut belaka. Perasaan ini membuat tubuh pria berambut hitam itu gemetar. Mengingat harga dirinya, dia tidak pernah merasakan rasa hormat seperti ini terhadap orang lain. Ketika kesenjangan kekuasaan tidak terlalu besar, dia akan dipenuhi dengan pemikiran untuk melawan. Namun, ketika dia merasa bahwa kekuatan seseorang tidak mungkin ditantang dan tidak ada orang yang pernah dia temui yang bisa menandinginya, dia hanya akan berpikir untuk menyerah. Pemandangan Dao. Tatapan itu pastilah pemandangan Dao yang legendaris. Teror pria berambut hitam itu tergantikan dengan fanatisme. Pikirannya kaget dan tubuhnya gemetar. Ketika dia memikirkan tentang kata Dao Said, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kengerian. Manusia memiliki penglihatan mimpi dan para penggarap memiliki penglihatan Dao. Namun, pemandangan Dao ini hanyalah legenda. Pria berambut hitam itu hanya mengetahui rumor yang menyatakan bahwa seseorang telah muncul di sistem bintang seluruh langit bertahun-tahun yang lalu. Orang ini menggunakan kekuatannya sendiri dan hanya menggunakan satu mantra untuk mengalahkan semua kultivator langkah kedua di sistem bintang seluruh langit. Bahkan di antara para penggarap langkah kedua, selain segelintir orang, sebagian besar bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra atau harta magis sebelum mereka kalah. Orang itu sangat kecewa dan berbalik untuk pergi. Satu orang mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nama mantranya, dan yang mereka dapatkan hanyalah satu kalimat sederhana. Mantra ini diberi nama Dao Said. Itu tidak diciptakan olehku, dan kalian semua mampu melakukannya. Pria berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam, segera turun dari binatang guntur, dan dengan hormat berdiri di tempatnya. Sekarang dia tidak berada di bawah tatapan Wang Lin, dia menyadari bahwa ada orang lain yang duduk di asteroid di dekatnya. Pria berambut hitam itu terkejut saat melihat orang tersebut. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah boneka. Kemudian dia melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur. Ketika dia tiba, dia langsung tertangkap oleh tatapan Wang Lin. Jadi dia tidak melihat apapun. Sekarang setelah dia mengamati sekelilingnya, dia terkejut sekali lagi. Binatang guntur bertanduk perak, boneka Yin ilusi. Dia juga utusan dari kuil surgawi guntur. Pria berambut hitam itu agak tidak berani mempercayai semua ini. Dia tidak meragukan identitas Wang Lin, tapi dia tidak mengira orang sekuat itu akan menjadi utusan kuil surgawi guntur. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Wang Lin membuka matanya sekali lagi. Matanya kembali normal. Sebelumnya, tidak hanya pria berambut hitam yang terkejut, Wang Lin juga terkejut dengan hal ini. Mungkinkah perasaan sebelumnya adalah langkah ketiga? Wang Lin merenung dalam hati. Perasaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapat secara kebetulan dan tidak diminta. Namun, tingkat budidayanya terlalu rendah. Perasaan ini adalah sesuatu yang dapat dia simpan di dalam hatinya tetapi tidak dapat sepenuhnya dipahami. Adegan realistis dalam mimpi yang tidak nyata membuka pintu baginya ke langkah ketiga. Jika ada orang di Alheaven atau Alliance Star System yang mengetahui hal ini, mereka semua akan tergila-gila pada manik-manik itu.
Tujuan terbesar orang-orang seperti Olsir adalah langkah ketiga. Mereka rela melakukan apa saja untuk langkah ketiga ini. Bagi mereka, langkah ketiga tidak bisa ditemukan. Mereka masih bergerak maju dalam kegelapan dan mencari dengan susah payah. Namun, Wang Lin bisa mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan karena surga menentang manik. Terkadang, takdir memang seperti ini. Setelah melihat Dao dari langkah ketiga, pencapaian Wang Lin di masa depan tidak dapat diprediksi dan tidak terbayangkan. Junior adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi Guntur, Sengong Hu. Sengong Hu menyapa senior. Pria berambut hitam itu langsung merangkak ke tanah dengan posisi yang biasa ia lakukan untuk menyapa gurunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika orang luar melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa Sengong Hu sangat bangga dan kejam. Bahkan di antara para utusan kuil surgawi Guntur, dia adalah orang yang sulit, dan sebagian besar keluarga kultivasi tidak akan berani memprovokasi dia. Yang terpenting, bakat orang ini luar biasa. Bahkan penguasa kuil surgawi Guntur pernah berkata bahwa bakat Sengong Hu dapat dianggap sebagai peringkat 30 teratas dalam sistem bintang seluruh langit. Orang ini belum lama berkultivasi, hanya 1000 tahun. Hanya dalam 1000 tahun, ia berhasil mencapai tahap korporeal yang dan bahkan berada di puncak. Bakat semacam ini membuat orang lebih takut padanya daripada kekejamannya. Tidak ada yang bisa menentukan batasannya. Mungkin dia akhirnya bisa menjadi seorang kultivator langkah kedua yang sejati. Wang Lin tidak bergerak. Ekspresinya netral saat dia dengan tenang menatap Sengong Hu. Setelah melihat sekilas Dao langkah ketiga, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatan mentalnya mengalami perubahan drastis, sifat jiwanya berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan jika dia berdiri di hadapan Olsir, dia tidak akan merasakan ketegangan apapun. Itu seperti manusia yang telah melihat para penggarap dan mantra mereka. Ketika mereka melihat Raja Fana, mereka tidak lagi takut. Di bawah tatapan Wang Lin, meskipun Sengong Hu tidak merasakan teror sebelumnya, dia masih gemetar. Kenangan mengerikan itu telah tertanam dalam benaknya dan tidak akan hilang bahkan dalam kematian. Kenyataannya, ini adalah peluang besar bagi Sengong Hu. Jika Olsir dan kawan-kawan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manik tersebut, maka mereka akan memilih untuk mengalaminya secara pribadi tanpa ragu-ragu. Bahkan binatang guntur di sebelahnya menundukkan kepalanya dan tidak lagi memiliki rasa bangga di wajahnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Ada apa?" Keadaan pikirannya saat ini masih dalam mimpi yang tidak nyata, bahkan nada suaranya mencerminkan hal ini. Meskipun budidaya Sengong Hu berada pada tahap korporeal yang, pikirannya sangat rusak saat ini. Khususnya, dengan hatinya yang pemalu saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatan seorang kultivator yin ilusi. Adapun binatang guntur, ia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tatapan dari sebelumnya membuatnya kehilangan nyali. Kata-kata santai Wang Lin tiba-tiba mengejutkan Sengong Hu. Dia dengan cepat berkata, "Junior." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, cepat pergi." Wang Lin memutuskan untuk mempelajari dengan cermat perubahan di surga yang menentang manik. Kekuatan manik yang menentang surga jauh melampaui imajinasinya. Hanya celah di pintu yang memungkinkan dia melihat langkah ketiga. Jika dia membukanya sepenuhnya, jantung Wang Lin berdetak kencang.
Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu, mimpi ini menyebabkan domainnya meningkat. Dia tidak jauh dari puncak tahap akhir ascendan, akhir dari langkah pertama kultivasi. Sengong Hu merasa sikap Wang Lin sangat normal. Orang yang kuat seharusnya seperti ini, karena dialah yang mengganggu kultivasi senior ini. Senior ini berbaik hati dengan tidak membunuhnya. Memikirkan tatapan sebelumnya, Sengong Hu tidak ragu bahwa senior ini telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Pikirannya yang gemetar dan keterkejutannya telah berubah menjadi fanatisme dan rasa hormat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Senior, junior adalah Sengong Hu, anggota keluarga Senggong di wilayah selatan. Saya adalah utusan tingkat 2 dari kuil surgawi Guntur dan seorang kultivator yang korporeal. Saya mohon senior mengizinkan saya berjanji kepada senior. Bukan karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin, tapi tatapan menakutkan itu membuatnya melupakan semua itu. Dia bahkan percaya bahwa ini adalah seorang kultivator yang benar-benar kuat. Jika seorang kultivator yang kuat menyembunyikan tingkat kultivasinya, mereka akan membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah seorang kultivator ascendan. Sumpah, Wang Lin kaget dan menatap Sengong Hu. Sengong Hu dengan cepat berkata, "Kultivasi junior tidak mencukupi dan saya tahu saya tidak memenuhi syarat untuk berjanji kepada senior. Namun, junior sangat tulus, dan terlebih lagi, saya memiliki banyak keluarga yang berjanji kepada saya, sehingga junior dapat membantu memenuhi segala permintaan senior." Junior tahu bahwa hal seperti itu tidak ada artinya di mata senior, tapi saya harap senior mengizinkan saya berjanji kepada Anda mengingat ketulusan saya. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan mantra itu lagi, dan dari satu pandangan, dia tahu bahwa orang ini sangat sombong. Jika orang ini memperhatikan sesuatu, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ketika Sengong Hu melihat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia langsung berkata, "Senior, junior sangat tulus dan tidak akan pernah menyesalinya tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Selama senior bersedia memberi saya beberapa petunjuk selama terobosan saya, junior bersedia menyerahkan sebagian dari jiwa dao saya untuk berjanji kepada senior selama 1000 tahun." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke dahinya. Cahaya hitam yang berisi domain dan daunnya terbang keluar dari kepalanya. Dalam sistem bintang seluruh langit, seseorang yang berjanji dapat menyerahkan sesuatu secara selektif. Jiwa dao seseorang adalah hal terpenting yang bisa diberikan. Begitu dao soul mereka dikendalikan oleh orang lain, meski tidak sama dengan kematian, hati dao mereka bisa terpengaruh. Konsekuensinya memiliki arti yang lebih bertahan lama. Memberikan dao soul-nya menunjukkan ketulusan Sengong Hu. Dia benar-benar takut dengan tatapan Wang Lin. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini hari ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Sengong Hu sangat mempercayai perasaannya. Banyak keputusan penting dalam hidupnya yang diambil karena perasaannya, dan saat ini perasaan tersebut sangat kuat yang memperkuat keyakinannya. Melihat Sengong Hu menunjukkan jiwa daonya, mata Wang Lin menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti apa yang diwakilinya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin perlahan bertanya, "Kamu tidak akan menyesalinya?" Sengong Hu segera menjawab dengan hormat,
Junior pasti tidak akan menyesalinya. Wang Lin tidak lagi membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan jiwa Dao Sengong Hu terbang. Dia melahapnya dan memasuki jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan Dao Sol, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Sengong Hu tersenyum pahit. Alam surgawi guntur akan segera terbuka, jadi Junior ingin meminjam tempat ini untuk mengolah energi asal. Bab 726. Kondensasi asal guntur. Ekspresi Wang Lin netral saat dia merasakan jiwa Dao Sengong Hu. Domain orang ini mirip dengan domain Ling Tianhou, tetapi ada perbedaan. Namun, karena Wang Lin tidak memahami pengalaman hidup Sengong Hu, dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkapnya. Berapa lama sebelum alam surgawi guntur terbuka? Wang Lin berbicara dengan tenang dan matanya sedikit terpejam. Sengong Hu dengan hormat berkata, 10 tahun lagi sebelum alam surgawi guntur terbuka. Kemudian seseorang dapat menggunakan tungku guntur untuk masuk. Wang Lin merenung sedikit. Dia sangat tertarik dengan alam surgawi guntur. Ketika dia memasuki alam surgawi hujan, dia tidak bisa menyerap batu giok langit apapun. Namun, saat ini, dia bisa menyerap sejumlah besar. Perjalanan ke alam surgawi guntur ini akan memungkinkan budidayanya mencapai penyelesaian. Alam surgawi telah rusak. Apa batasan untuk memasuki alam surgawi? Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ke arah Sengong Hu. Sengong Hu terkejut. Setelah ragu sejenak, dia membuat beberapa spekulasi berdasarkan kata-kata Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan tenang berkata, orang tua ini bukan seseorang dari sistem bintang seluruh langit. Pikiran acak di benak Sengong Hu menghilang. Hampir pada saat Wang Lin berbicara, dia mendapat jawaban yang sama. Dalam pikirannya, hanya asal-usul seperti ini yang sesuai dengan status Wang Lin. Senior, Thunder Celestial Realm milik All-Heaven Star System milikku tidak mengalami kerusakan yang terlalu serius. Batasan pada budidaya adalah ascendan tahap akhir. Namun, Istana Surgawi Guntur memiliki metode untuk dimasuki oleh para penggarap langkah kedua. Premisnya adalah mereka tidak menggunakan kekuatan melebihi tahap awal Nirvana Skrier. Wang Lin mengangguk dan kemudian menanyakan beberapa detail lebih lanjut. Alam surgawi guntur ini mirip dengan alam surgawi hujan. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, alam surgawi hujan dan guntur sama-sama merupakan jalur menuju alam surgawi kuno. Setelah mendapatkan informasi, Wang Lin dengan tenang memandang Sengong Hu dan berkata, lupakan. Kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi, tapi jangan ganggu orang tua ini. Sengong Hu dengan cepat mengangguk. Dia datang ke sini dengan tujuan untuk berkultivasi, tetapi sekarang dia terluka parah dan tingkat kultivasinya menurun. Akan sulit menemukan tempat yang lebih baik hanya dalam waktu 10 tahun. Selain itu, menyembuhkan lukanya saja akan memakan banyak waktu. Mungkin saja dia hanya bisa pulih ketika alam surgawi guntur terbuka. Setelah Wang Lin mengizinkannya tinggal, dia langsung merasakan rasa syukur di hatinya. Sebenarnya, dia biasanya tidak merasa seperti ini, tapi dia secara tidak sadar sudah menyerah di dalam hatinya. Dia benar-benar terpesona oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan tidak lagi memperhatikan Sengong Hu. Dia berbalik dan berjalan menuju kedalaman danau guntur. Pada awalnya, Sengong Hu tidak menyadarinya, tapi segera dia menghela nafas. Ini memang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan gunturnya tidak biasa.
Dengan kultivasinya, dia hanya bisa melangkah sedalam 50 langkah dan tidak setengah langkah lebih jauh. Namun, pandangannya mengikuti Wang Lin dan melihat Wang Lin berjalan 100 langkah ke Danau Guntur sebelum duduk. Sengong Hu menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi rasa hormat. Karena terluka, dia hanya mampu mengambil 10 langkah sebelum tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada titik ini, dia segera duduk dan mulai mengolah mantra asal guntur. Binatang gunturnya juga dengan hati-hati mengambil beberapa langkah. Kepalanya yang besar kadang-kadang menoleh ke arah Wang Lin dan matanya dipenuhi rasa takut. Itu adalah makhluk roh, jadi nalurinya membuatnya semakin takut pada tatapan Wang Lin. Tatapan itu membuat Thunder Beast hampir kehilangan akal. Sehatnya, rasanya seperti kembali ke asalnya. Belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan sekarang ia masih takut pada Wang Lin. Saat ia hendak berbaring, suara gemuruh datang dari jauh. Binatang guntur milik Wang Lin perlahan-lahan berjalan mendekat, dan ketika ia berjalan di dekat binatang guntur milik Sengong Hu, binatang guntur milik Wang Lin memberinya tatapan yang kejam. Binatang guntur milik Sengong Hu mundur dan tidak lagi berani mendekat. Harga dirinya benar-benar hancur oleh tatapan Wang Lin. Kalau tidak, dengan tanduknya yang akan tumbuh, ia tidak akan menghasilkan hasil seperti ini. Thunder Beast bertanduk perak menggelengkan kepalanya dan berjalan dengan riang. Ia berjalan 10 langkah ke dalam danau guntur dan berbaring untuk menyerap guntur. Di kejauhan, penjaga langit sedang duduk di atas sebuah asteroid. Matanya berkedip dan sesekali melihat ke arah Sengong Hu. 100 langkah adalah batas Wang Lin, dan ini hanya karena dia telah melihat langkah ketiga, yang menyebabkan jiwanya berevolusi. Melihat guntur itu, dia merasa samar-samar dia bisa melihat perubahan aneh yang mirip dengan saat dia menggunakan potongan surgawi. Ketika dia menyadari perubahan ini, Wang Lin mampu mengambil 100 langkah sebelum dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia duduk dan mulai menyerap guntur ke dalam tubuhnya. Mantra asal guntur mengekstraksi guntur dan terus-menerus menyempurnakan energi asal darinya. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah dan diserap ke dalam tubuhnya. Saat mantra asal guntur beroperasi, perlahan-lahan ia mengeluarkan energi asal dari guntur dan memberi makan jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman perlahan muncul dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin telah mencapai ascendan karena kristal ascendan milik Zhou Yi, maka Wang Lin memiliki lebih banyak energi asal daripada kebanyakan kultivator. Ini berarti jalannya sangat mulus, tetapi penggunaan tebasan surgawi dan pertarungan dengan Daois guntur menyebabkan dia mengonsumsi terlalu banyak energi asal. Akibatnya, tingkat kultivasinya berada di ambang penurunan. Energi asal adalah sesuatu yang sangat sulit dipulihkan bagi para penggarap langkah pertama. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa asal guntur, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Saat energi asal memasuki Wang Lin dan memberi nutrisi pada jiwa asalnya perlahan pulih. Proses ini sangat lambat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian mulai bergetar. Riak besar guntur segera menyebar dan 10 kali jumlah guntur langsung menyerang Wang Lin. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa kebas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera mulai menyempurnakan. Tindakan Wang Lin menyebabkan serangkaian ledakan yang membangunkan Sengong Hu. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Namun, saat dia melihat Wang Lin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia layak menjadi senior.
Dia berani menarik begitu banyak guntur ke dalam tubuhnya dalam 100 langkah. Jika saya berada dalam posisi itu, daging saya tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan jiwa asal saya akan rusak. Mata Sengong Hu berbinar dan dipenuhi kegembiraan. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Mata Sengong Hu berbinar dan kemudian dia menarik lebih banyak guntur ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan segera mulai menyerapnya. Wang Lin mengaktifkan mantra asal guntur dan guntur 10 kali lebih banyak dari sebelumnya memasuki tubuhnya. Di bawah peningkatan jumlah guntur, energi asal di dalam jiwa asalnya secara bertahap mulai pulih lebih cepat. Namun, kondisinya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Lagi pula, hanya sepotong energi asal yang dapat diekstraksi dari setiap helai guntur, dan setelah dimurnikan, bahkan lebih sedikit lagi energi yang tersisa untuk dikonsumsi. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun, Wang Lin hampir tidak bergerak, tetapi bukannya 10 kali guntur normal, dia malah menyerap 20 kali guntur normal. Dia seperti sepotong logam humanoid yang dilemparkan ke dalam danau guntur dan menarik guntur seperti orang gila. Adapun Sengong Hu, dia bekerja lebih keras selama 2 tahun ini, dan luka-lukanya berangsur pulih. Selama 2 tahun ini, Wang Lin mengamati Sengong Hu. Orang ini juga mengembangkan mantra asal guntur. Namun, Wang Lin hanya mampu menyerap sedikit saja dari setiap helai guntur, sedangkan Sengong Hu mampu menyerap 10 kali lebih banyak. Saat dia mengamati dan secara bertahap menemukan beberapa petunjuk, hal ini sangat berkaitan dengan seberapa banyak energi asal yang dimiliki seseorang. Semakin banyak energi asal yang dimiliki, semakin banyak energi asal yang dapat diserap. Karakteristik inilah yang membuat disparitas tiap level pada langkah kedua begitu besar. Selama 2 tahun ini, Wang Lin mengukir semua yang dia lihat tentang langkah ketiga ke dalam hatinya dan sering memahaminya, jadi dia mendapat panen. Pada hari ini, dia berdiri dan berjalan menuju tengah danau guntur. Suara gertakan memenuhi area tersebut setelah setiap langkah. Perubahan tersebut menarik perhatian Sengong Hu. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Tidak hanya kegembiraan di matanya yang tidak berkurang, bahkan ada secercah harapan. Wang Lin tidak memperhatikan Sengong Hu dan melihat ke arah tengah danau guntur. Danau guntur ini terlalu besar. Meskipun telah menyusut setengahnya karena manik yang menentang surga, itu masih mengejutkan. Saat ini, Wang Lin hanya dianggap berada di pinggir dan terlalu jauh dari pusat. Guntur di danau guntur secara alami akan semakin kuat jika semakin dekat ke pusatnya, yang merupakan tempat dengan konsentrasi energi asal tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa energi asal di dalam 100 helai guntur di tepinya tidak dapat dibandingkan dengan energi asal di dalam 1 helai guntur di tengah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Hatinya tenang dan bahkan mengandung sedikit kewaspadaan. Namun, tidak jauh dari situ, Sengong Hu sangat bersemangat saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berpikir, saya akhirnya bisa melihat mantra dari senior. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya harus memperhatikan dengan cermat dan mungkin saya akan mendapatkan pencerahan. Dia sangat bersemangat, tidak kurang dari saat dia menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusoriin. Faktanya, kegembiraannya beberapa kali lebih kuat dari saat itu. Selain karena tempat ini cocok untuk menyembuhkan luka-lukanya,
Alasan lain dia ingin berkultivasi di sini adalah untuk mengikuti Wang Lin. Dia berharap mendapatkan petunjuk dari Wang Lin, atau bahkan melihat mantra dari kejauhan. Dia menunggu selama 2 tahun dan sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan. Tanpa ragu-ragu, Sengong Hu menyebarkan guntur ke seluruh tubuhnya. Dia memperhatikan setiap gerakan Wang Lin, siap mengingat dengan kuat semua yang dia saksikan. Bahkan Thunder Beast lapis baja mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin di kejauhan. Matanya dipenuhi rasa kagum, dan bahkan ada secercah harapan. Hanya binatang guntur bertanduk perak milik Wang Lin yang memutar matanya dan bahkan tidak menoleh. Ia dengan mengantuk berbaring di sana dan menyerap guntur. Bab 727. Hukum guntur. Hanya dengan masuk lebih dalam untuk menyerap guntur saya dapat mempercepatnya. Jika saya tetap berada di tepi, meskipun saya menyerap 10 kali guntur dan efeknya terlihat sama, kenyataannya ada perbedaan yang sangat besar. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berjalan menuju pusat danau guntur. Langkah ini menimbulkan riak saat mendarat di danau guntur. Itu menarik sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terfokus dan matanya memancarkan kilat. Jiwa asalnya seperti hatinya saat ini. Meskipun tidak berdebar, itu menggetarkan guntur yang memenuhi tubuhnya. Tubuhnya terbuat dari guntur, jadi guntur memenuhi tubuhnya tanpa perlawanan apapun saat jiwa asal ini melepaskan lebih banyak. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya dan menciptakan serangkaian ledakan. Guntur ini bergema di dalam tubuhnya. Wang Lin bergerak maju dan mengambil satu langkah lagi. Badai petir segera muncul di dalam danau guntur, menarik guntur dalam jumlah besar. Petir jatuh dan membuatnya tampak seperti penjara guntur sungguhan yang menghalangi semua kehidupan untuk bergerak maju. Ada kekuatan guntur yang dahsyat di dalam guntur ini. Dibandingkan dengan ini, kekuatan guntur di dalam jiwa asal Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Tempat ini sangat aneh. Kekuatan guntur di sini sungguh luar biasa. Kaki Wang Lin mendarat, menyebabkan serangkaian ledakan keras yang bergema di seluruh danau guntur. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju 10 langkah. Setiap langkah yang diambilnya memicu ledakan keras yang bahkan lebih dahsyat dari guntur. Seolah-olah seluruh dunia gemetar. Khususnya, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia mengambil 10 langkah hampir seketika. Gemuruh menggelegar bergema di angkasa. Kejutan ini memicu gelombang kejut yang sangat besar. Pada saat ini, sepertinya dunia ditutupi oleh petir, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin tidak bisa mengambil satu langkah lagi. Lokasinya saat ini masih di tepi danau guntur, namun jiwa asalnya tidak tahan lagi. Rasanya jika dia mengambil satu langkah lagi, jiwa asalnya akan terluka. Jiwa asalku telah melahap setengah dari naga guntur kuno dan tubuhku terbuat dari guntur. Seluruh keberadaanku hampir tidak berbeda dengan guntur sungguhan, tapi meski begitu, aku harus berhenti di sini. Guntur di sini terlalu kuat. Wang Lin merasakan keengganan di hatinya dan mulai merenung. Tidak jauh dari situ, Sengong mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Rasa hormat di matanya mereda saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berpikir, ini tidak benar. Dengan kultivasi senior, mengapa dia berhenti di situ? Mungkinkah matanya berbinar? Bahkan binatang guntur di sampingnya memperhatikan dengan cermat, dan ketakutan di matanya sedikit menghilang.
Binatang guntur bertanduk perak tidak bergerak dan terus berkultivasi seolah-olah sudah mengetahui hasil ini. Saat Wang Lin berdiri di sana lebih lama, kekecewaan Sengong Hu menjadi semakin kuat dan dia menghela nafas. Dia ingin melihat mantra kuat dari orang yang dia janjikan, tapi sayangnya, dia tidak melihat apapun. Kontras yang kuat ini menyebabkan rasa hormat yang kuat yang dimilikinya terhadap Wang Lin semakin mereda. Jantung daonya yang padam juga perlahan pulih. Meskipun 100 langkah merupakan celah yang tidak dapat saya lewati saat ini, setelah kultivasi saya berhasil menembus tahap nirvana skrier, saya pasti akan mampu mencapai 100 langkah saja. Namun, sebagai senior, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ekspresi Sengong Hu berubah suram dan dia mulai mengamati dengan cermat. Wang Lin memandangi danau guntur di depannya. Saat ini, sepertinya dia telah melupakan segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan seolah-olah hanya danau guntur yang tersisa. Sama seperti ketika dia berada di luar gerbang dan melihat ke dalam celah. Ke surga yang menentang ruang manik. Sama seperti dulu, dia bahkan melupakan tubuhnya sendiri dan hanya memandangi danau guntur yang tak berujung. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah melupakan waktu, melupakan segalanya, tubuh Wang Lin bergerak. Dia dengan santai berjalan ke depan. Langkah ini sangat biasa saja, tetapi sepertinya jatuh pada saat yang tepat. Sambaran guntur muncul tepat di bawah kakinya. Sepertinya dia telah menginjak sambaran petir itu. Ekspresi hormat dan suram Sengong Hu yang awalnya berkurang terkejut. Dia sepertinya telah memperoleh pencerahan tetapi tidak dapat memahaminya. Thunder Beast lapis baja juga terkejut. Mata binatang itu menyipit saat melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak memiliki ekspresi, itu tetap netral. Matanya kosong saat dia mengambil langkah lain. Sama seperti terakhir kali, saat kakinya mendarat, ada sambaran petir yang harus dia injak. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengambil langkah lain. Dari awal hingga akhir, dia sangat santai, seolah-olah dia tidak sedang berjalan menuju danau guntur tetapi ke halaman belakang rumahnya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya, akan ada sambaran petir di bawah kakinya. Mata Sengong Hu terbuka lebar. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan dia menghirup udara dingin. Rasa hormat yang hilang menunjukkan tanda-tanda akan kembali dan kekecewaan segera hilang. Saat dia menatap Wang Lin, keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Di matanya, suatu saat mungkin tidak disengaja, bahkan 2 atau 3 kali pun masih bisa dianggap kebetulan atau keberuntungan. Namun, sambaran petir muncul untuk mendukung setiap langkah yang diambil Wang Lin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, kecelakaan, dan keberuntungan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Saat ini, di matanya, Wang Lin telah menjadi penguasa semua guntur di dunia. Perilaku aneh danau guntur jelas menyambut Wang Lin. Menyambut? Ya, itu menyambutnya. Rasa terkejut di mata Sengong Hu menjadi semakin kuat dan memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, perasaan gembira mengamuk di sekujur tubuhnya seperti badai. Dia telah menunggu selama 2 tahun untuk melihat mantra seperti ini. Thunder Beast lapis baja di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Perasaan kagum muncul sekali lagi di dalam Thunder Beast ini. Pemahaman Thunder Beast terhadap guntur jauh di atas masternya. Dalam pandangannya, danau guntur tidak menyambut Wang Lin,
setiap langkah Wang Lin mendarat di urat Danau Guntur. Tidak jauh dari situ, binatang guntur bertanduk perak yang tidak pernah menoleh dan sepertinya tidak ingin melihat ke arah Wang Lin tiba-tiba berdiri. Matanya yang besar dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah dilihat sebelumnya saat menatap langsung ke arah Wang Lin. Di mata Wang Lin, yang dilihatnya bukan lagi danau guntur melainkan sinar cahaya yang muncul dan menghilang. Setiap kali kakinya mendarat, dia selalu mendarat di atas cahaya yang bersinar. Dia sepertinya telah memperoleh pencerahan di dalam hatinya, seolah-olah ini adalah metode yang paling benar. Dia mengambil langkah demi langkah dan sepertinya telah melupakan segalanya. Tubuh Sengong Hu bergetar dan dia tidak berani berkedip. Dia tidak ingin melewatkan satu momen pun dari apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak percaya semua yang terjadi di hadapannya. Wang Lin bergerak semakin cepat sampai dia hanya meninggalkan bayangannya saja, tapi sambaran petir itu akan selalu muncul di bawah kakinya setiap saat. Pada akhirnya, tubuh Wang Lin memancarkan kilatan guntur yang terang dan kemudian badai petir dahsyat terjadi di sekelilingnya. Dia seperti perahu tersendiri yang dengan tenang dan kokoh melayang di antara amukan gelombang guntur. Terlalu menakutkan. Ini benar-benar mantra petir. Ini benar-benar guntur. Rasa hormat di mata Sengong Hu meningkat sekali lagi dan jantungnya mulai berdebar kencang seolah-olah akan meledak keluar dari dadanya. Hormatnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin mencapai ketinggian baru sehingga bisa dianggap sebagai keyakinan buta. Binatang guntur di sampingnya bergetar hebat, dan rasa kagum yang dirasakannya bahkan lebih kuat. Perasaannya terhadap guntur jauh lebih mendalam daripada perasaan Sengong Hu. Diperkirakan bahwa Wang Lin adalah asal mula guntur, dan rasa kagum dari lubuk jiwanya membuatnya menyerah sepenuhnya. Pada saat ini, jika Wang Lin memintanya untuk menyerang Sengong Hu, ia akan menurutinya tanpa ragu-ragu. Thunder Beast bertanduk perak milik Wang Lin bahkan lebih terkejut lagi. Rasanya tidak percaya saat menatap Wang Lin. Tubuhnya gemetar karena kenangan warisannya. Saat ini, Wang Lin berhenti dan pemandangan aneh di depannya menghilang. Keadaan ini datang tanpa jejak dan menghilang tanpa jejak. Saat tubuhnya berhenti, Wang Lin terbangun. Matanya dipenuhi kebingungan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih secara bertahap. Hal ini menyebabkan pemahamannya tentang guntur menjadi lebih mendalam. Dia tahu bahwa semua yang dilihatnya berkaitan dengan pemahamannya terhadap langkah ketiga. Meskipun ini tidak meningkatkan kekuatan serangannya, itu jauh lebih penting daripada mantra atau harta surgawi apapun. Itu seperti seekor semut yang telah melihat dunia manusia dan melihat kota-kota yang megah. Setelah melihat pemandangan luar biasa itu dan kembali ke guanya, semut akan menyadari kesamaan antara kedua dunia tersebut. Wang Lin saat ini merasa seperti ini. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di bagian dalam danau guntur. Meski masih jauh dari pusat, namun jaraknya tidak bisa lagi digambarkan dalam beberapa langkah. Guntur di sekitar sini jauh lebih padat daripada guntur di tepinya. Semua guntur di sini mengandung energi asal dalam jumlah besar. Wang Lin duduk dan menyerap satu helai. Untaian guntur ini memasuki tubuhnya dan segera menyebabkan dia gemetar seolah-olah ada kekuatan yang kuat baru saja menyetrumnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bahkan jiwa asalnya mulai melambat seolah-olah berada di dalam air. Sengong Hu menarik pandangannya. Rasa hormatnya pada Wang Lin telah mencapai puncaknya.
Dia telah memperoleh suatu bentuk pencerahan sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Saat dia hendak duduk dan mengembangkan pencerahan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin dan dia melihat ke arah asteroid yang jauh. Tak lama kemudian, seberkas cahaya ungu terbang. Ada pedang kayu di dalam cahaya ini, dan seseorang berdiri di atas pedang kayu itu. Tempat ini sungguh ramai. Suara mengejek perlahan terdengar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.